Dulu, pada tahun 2001, ada yang namanya kerusuhan di Sampit, Kalimantan Tengah, yang akhirnya jadi konflik berdarah antara dua kelompok, suku Dayak dan warga pendatang Madura. Sebut saja Perang Sampit. Ini gara-garanya mereka bersaingan dalam berbagai hal, mulai dari pekerjaan, tempat tinggal, dan segala urusan kehidupan. Jadi awalnya sih udah ada persaingan di antara suku Dayak dan warga Madura sejak tahun 1990-an. Tapi biasanya masalah ini bisa diatasi dan konflik nggak meledak. Tapi pada akhir tahun 2000, ada perkelahian kecil yang berakhir tragis. Salah seorang warga Dayak tewas. Nah, insiden inilah seolah menjadi bensin yang menyulut api konflik besar. Sebenarnya cerita di balik ini ada banyak nih guys. Salah satunya ada yang namanya ritual Ngayau. Ritual yang dikenal sebagai ritual berburu kepala manusia yang dilakukan oleh beberapa subetnis suku Dayak, seperti Dayak Iban dan Dayak Kenyah. Ritual ini memang terdengar mengerikan dan aneh bagi banyak orang. Tapi ada konteks budaya dan kepercayaan yang perlu kita pahami. Dalam pandangan suku Dayak, kepala ini memiliki kekuatan supranatural yang bisa melindungi kampung dari ancaman mara bahaya dan roh jahat, seperti penyakit. Kepala-kepala ini kemudian digunakan dalam upacara dan acara tertentu. Alasan utama konflik ini nggak jauh dari dampak dari program transmigrasi pada tahun 1930-an yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka bikin transmigrasi buat mencegah kepadatan penduduk. Dan salah satu tujuannya adalah memindahkan orang-orang dari Pulau Madura ke Kalimantan. Ini awalnya diterima dengan baik. Tapi lama-lama jumlah pendatang Madura ini makin banyak. Sampai akhirnya mereka jadi 21% dari total populasi di Kalimantan Tengah. Nah, ini bikin persaingan dalam hal pekerjaan, tempat tinggal, dan segala aspek kehidupan lainnya guys. Salah satu pemicunya adalah sektor pertambangan emas di Kalimantan Tengah. Warga Madura terlibat aktif di sektor ini. Dan persaingan ekonomi ini makin memanaskan konflik antara kedua kelompok. Meskipun sebelumnya ada upaya untuk meredam ketegangan, pada akhir tahun 2000, bentrokan makin parah dan berujung pada kematian salah satu warga Dayak. Ketegangan semakin memuncak di tahun 2001. Terutama di Sampit. Ada penyerangan dari suku Dayak ke rumah-rumah warga Madura. Peristiwa ini bikin konflik makin memanas dan bentrokan fisik makin sering terjadi dengan berbagai jenis senjata yang digunakan, mulai dari tradisional sampai modern. Akibatnya, konflik ini merembet ke kota-kota lain di Kalimantan Tengah, dengan ribuan orang Madura mengungsi. Upaya rekonsiliasi akhirnya dimulai oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meredam konflik. Meskipun mungkin masih ada perasaan terpendam di antara kedua kelompok ini, pentingnya komunikasi dan toleransi jelas terbukti. Dampaknya sendiri sangat besar. Tidak hanya dalam hal korban jiwa dan luka fisik, tapi juga luka psikologis yang dialami oleh warga Madura dan Dayak. Selain itu, mitos-mitos pun berkembang terkait konflik ini.
Salah satunya adalah mitos tentang Panglima Buruk. Sosok misterius yang konon membantu warga Dayak dalam perang ini. Namun mitos ini belum ada buktinya secara sahih ya guys. Jadi, kamu bisa lihat bahwa konflik ini bukanlah hal yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ada banyak faktor budaya, ekonomi, dan sosial yang bersama-sama menciptakan kondisi yang sangat tegang. Hingga akhirnya mencapai titik puncak dalam bentrokan fisik yang tragis. Pesan yang sangat penting adalah pentingnya komunikasi, toleransi, dan pemahaman antar budaya untuk menghindari konflik semacam ini. Jika perbedaan bisa diselesaikan dengan damai, maka dampak yang buruk seperti perang ini bisa dihindari. Jangan lupa subscribe channel High Value Man untuk video seru lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.